さあ、化けの皮ははいこれさせんの無理だから。じゃあそういうやったみんなありがとう。あれ、ごめん、聞いちゃった。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul Liar X Liar. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film dimulai dengan memperlihatkan cewek berseragam sekolah sedang tersungkur di tengah keramaian kota Shibuya. Di depan cewek itu ada seorang cowok yang sedang menatapnya. Kemudian kita kembali beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi. Terlihat cewek yang bernama Minato Takatsuki yang dipanggil Mina. Dia seorang mahasiswi. Di pagi itu, Mina sudah ada janji akan membantu pekerjaan temannya. Sebelum Mina berangkat, ibunya menyuruh membangunkan adiknya dari kamarnya. Akhirnya Mina pergi membangunkan adiknya. Saat di depan kamar, ternyata adiknya sudah terbangun. Di sini diketahui mereka berdua adalah bukan saudara kandung, dan mereka juga tak akrab satu sama lain karena kejadian masa lalu. Singkat cerita, Mina pun tiba di tempat kerja temannya. Cewek itu bernama Maki. Dia adalah seorang fotografer. Di sini Mina disuruh untuk menjadi modelnya. Sebelum pemotretan dimulai, Mina sedikit cerita tentang adik tirinya pada Maki. Mina sedikit kesal tentang kejadian pagi itu. Namun Maki tak membela Mina. Dengan ceritanya malah memuji ketampanan adik tirinya. Mina yang sedikit emosi akhirnya dia bercerita tentang masa lalunya. Jika adik tirinya sangat merepotkan. Adik tirinya bernama Toru Takatsuki. Mereka selalu bersekolah di tempat yang sama. Saat masih SMP, Toru terkenal di sekolahnya sebagai seorang playboy. Dia sering mempermainkan perasaan cewek di sekolahnya. Dan Mina sebagai kakaknya sering kena omelan oleh para mantan Toru. Dan hal tersebut berlanjut ketika masa SMA. Mina tetap kena sial karena ulah Toru. Namun ulah Toru masih berlanjut. Toru juga satu universitas yang sama dengan Mina. Maki yang mendengar hal itu mempercepat sesi pemotretannya agar Mina tak bersedih. Scene kemudian berpindah. Mereka berdua tiba di lokasi. Di sini ternyata Mina menjadi model memakai seragam sekolah anak SMA. Seperti yang sudah terlihat di awal cerita, cewek berseragam itu adalah Mina. Maki yang melihat hasil fotonya kurang bagus, dia berpikir membutuhkan aksesoris tambahan. Kemudian Maki pun pergi mengambilnya dan meninggalkan Mina sendirian. Kemudian saat Mina akan menyusul Maki, secara tak sengaja Mina menabrak seseorang dan Mina pun terjatuh. Seperti cerita di awal tadi, cowok tersebut adalah Toru. Di sini Toru masih mengenali Mina meskipun memakai seragam sekolah. Namun Mina yang malu takut dia dianggap hobi menjadi cosplayer. Akhirnya Mina pun berpura-pura seperti orang lain dan tak mengenal Toru. Di sini Toru percaya perkataan Mina dan terpesona dengan kecantikan Mina. Sifat playboy Toru dimulai. Dia mengajak berfoto dan meminta nomor telepon. Mina yang takut rahasia terbongkar, akhirnya dia pun berbohong jika dirinya tak mempunyai telepon. Toru pun tak putus asa. Dia memberikan nomor teleponnya kepada Mina. Scene berpindah ketika Maki yang mendengarkan cerita Mina. Maki pun tertawa karena Mina menipu adiknya. Namun dia malah digoda oleh adik tirinya sendiri. Kini Mina makin kesal dengan sikap Toru. Ketika di rumah, Mina menatap Toru dengan penuh kesal. Namun Toru tetap terlihat tenang. Kemudian ibunya bertanya kepada Mina tentang hasil pemotretannya di kota Shibuya. Mendengar hal itu, Mina mencoba mengalihkan pertanyaan ibunya dengan menumpahkan sup di meja. Mina yang suka menjaga kebersihan kemudian langsung membersihkannya. Di sini Toru malah mengejek Mina. Di dalam kamar, Mina mulai emosi. Kemudian dia mencari kertas nomor telepon yang diberikan Toru tadi pagi. Di sini Mina mempunyai ide di mana Mina memulai permainan balas dendam dengan adiknya. Mina pun menelpon Toru. Di sini Mina memakai nama lain yaitu Aoi. Di sini dia mengajak bertemu di tempat sebelumnya. Toru yang mendengar hal itu merasa sangat senang. Hari pembalasan pun tiba, di mana Toru yang sedang menunggu kedatangan Aoi. Dari kejauhan, Mina yang menyamar menjadi Aoi mencoba mengetes seberapa lama dia sanggup bertahan menunggu kedatangannya. Waktu pun berlalu, di mana Toru masih tetap menunggu dan terlihat cewek menghampirinya menggoda Toru.
Di sini Mina beranggapan akan tergoda, namun Toru menolak cewek itu karena beralasan sedang menunggu seseorang. Di sini Mina kasihan melihat Toru karena dia merasa puas menjahili adiknya. Mina pun datang menghampirinya. Kemudian Toru tak marah atas keterlambatan Mina. Di sini Toru memberi telepon kepada Mina agar lebih mudah menghubunginya. Mina yang tak bisa menolak karena tak ingin rahasianya ketahuan, akhirnya dia menerima pemberian Toru. Kebohongan demi kebohongan pun dimulai. Di lain hari mereka sedang berkaraoke bersama. Di sini Toru sangat senang melihat Mina yang sedang bernyanyi. Setelah selesai bernyanyi, Mina malah memancing asmara cinta Toru terhadapnya. Tanpa basa-basi, Toru langsung mengungkapkan perasaannya, namun Mina menolak. Di dalam hati dia sudah tahu dia adalah adiknya yang playboy. Di sini Mina mengatakan jika Mina melihat Toru suka mengorbankan hati cewek. Namun Toru yang sedikit agresif, dia mengatakan jika dia berhasil putus hubungan dengan semua pacarnya, maka Mina harus menjadi pacarnya. Mina pun menerima pernyataan itu. Dia berpikir Toru tak akan berhasil akan hal tersebut. Singkat cerita, setiap Toru pulang ke rumah terlihat wajahnya penuh dengan luka, menandakan dia sudah putus dengan pacarnya. Mina pun kaget melihat keseriusan Toru dalam keputusannya untuk mendapatkan cinta dari Awi. Di dalam kamar, Mina nampak gelisah. Jika Toru berhasil, dia akan berpacaran dengan adik tirinya. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Toru dan Mina sedang berada di sebuah kafe. Di sini Toru mengatakan jika dia berhasil untuk putus hubungan dengan semua pacarnya. Mendengar hal itu, Mina hanya terdiam dan termakan oleh kejahilannya. Mereka pun akhirnya resmi berpacaran. Ketika Mina di rumah, Toru menelpon untuk mengajak kencan. Saat selesai menelpon, ibunya mengetahui jika Mina memiliki 2 telepon. Ibunya berpikir jika Mina mempunyai pekerjaan plus-plus, namun Mina mengelaknya dan pergi. Keesokan hari, mereka berdua berkencan, mengunjungi tempat Toru yang dia sukai. Terlihat Toru sangat bahagia. Setelah selesai melihat, mereka duduk di taman. Melihat senyuman bahagia Toru, Mina malah terbawa suasana dan salah tingkah. Tiba saat mereka pergi, tiba-tiba Toru memeluk Mina. Di kampus, Mina curhat kepada Maki jika sekarang dia malah berkencan dengan adiknya. Di sisi lain, rencana Mina berhasil membuat adiknya tidak menjadi playboy. Namun Mina meminta bantuan Maki untuk menemukan cara agar bisa putus cinta dari Toru. Dan Maki pun memberikan sebuah ide, yaitu sebuah kencan buta. Maki berpikir dia akan mengundang beberapa cewek gaul, mungkin akan tertarik karena Toru menyukai cewek gaul. Dengan alasan perselingkuhan akan mudah bisa putus dengannya. Tiba di malam hari, terlihat rencana Mina dan Maki dimulai. Di sini Toru terlihat dikelilingi cewek cantik. Maki mencoba memancing pesan ke Toru dengan menanyakan kabar. Jika dia tak membalas dan berbohong, rencana tahap awal berhasil. Namun kenyataan Toru membalas dengan jujur jika dia sedang ikut acara kencan buta karena untuk melengkapi dan segera pulang. Melihat pesan dari Toru, mereka berdua terlihat kaget. Kemudian mereka menyuruh Toru untuk pulang secepatnya. Melihat pesan itu, Toru segera pulang. Keseriusan Toru yang mencintai sosok Mina yang menjadi Awi menjadi cowok yang setia. Kemudian Toru mengirim pesan mengatakan jika Toru ingin bertemu. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu. Di sini Toru sangat senang dan memeluknya. Mina yang malu karena di tempat umum kemudian melepas pelukannya. Kemudian Toru memberikan kunci cadangan kepada Mina karena Toru akan pindah tempat tinggal. Toru meminta Mina untuk datang kapan saja. Mendengar hal itu, Mina teringat saat masa SMP. Dia melihat pacar Toru keluar dari kamar Toru. Mina berpikir mereka melakukan hal yang tak pantas. Setelah membayangkan hal itu membuat Mina semakin bingung dalam situasinya. Malam harinya Mina bercerita kepada Maki. Lewat telepon, Maki menyarankan untuk segera putus dengan Toru agar Mina tak terjebak permainan cintanya. Setelah berbicara banyak hal, Mina pun akhirnya memiliki sebuah cara untuk putus dengan Toru. Paginya Mina pun pergi ke tempat tinggal Toru. Di sini Toru sangat senang dengan kedatangan Mina. Kemudian dengan berat hati Mina mengatakan kepada Toru, di sini Mina berbohong jika dia bersama keluarganya akan pindah ke negara Ekuador. Semua alasan itu agar bisa putus dengan Toru. Di sini Toru hanya terdiam karena mendengar perkataan Mina. Kemudian Toru yang tak bisa membendung perasaannya, dia pun menangis karena dia akan kehilangan sosok Mina sebagai Awi. Di sini Mina merasa bersalah karena sebuah kebohongan kecil melukai perasaan adiknya. Mereka pun akhirnya berpisah. Beberapa bulan kemudian terlihat Mina hidup normal sebagai dirinya. Namun ketika dia pulang, dia bertemu dengan temannya Toru. Di sini dia menanyakan kepada Mina tentang keberadaan Toru karena dia tak pernah membalas pesannya. Dia juga tak pernah pergi kuliah. Mendengar hal itu, Mina merasa bersalah karena perbuatannya membuat adiknya menjadi murung.
Kemudian Mina pergi ke kamarnya dan mengecek telepon yang diberikan Toru. Di sini Mina merasa cemas dan berpikir jika Toru belum bisa melupakan tentang sosok Awi. Mina yang khawatir dengan keadaan Toru, dia pun pergi ke rumah Toru. Di sini Mina menggedor pintu rumah Toru dan memanggil nama Toru dengan perasaan cemas. Selang beberapa waktu Toru pun membuka pintu rumah. Sontak Mina pun kaget melihat keadaan Toru yang berwajah pucat sambil membawa buku tentang negara Ekuador. Di sini Mina mencoba menanyakan keadaan Toru karena tak pergi ke kampus dan mengurung diri di rumah. Toru yang tak ingin diganggu oleh kakaknya, dia pun menyuruh pulang. Di perjalanan pulang, Mina merasa hatinya luka karena kebohongan yang dia perbuat kepada adiknya. Mina pun pergi ke tempat Maki. Di tempat Maki, dia ingin dirias sebagai Awi. Maki mempertanyakan tentang rencana ini. Jika kebohongan ini dimulai kembali akan menjadi sebuah kebenaran, di mana perasaan cinta Mina sebagai dirinya kepada Toru akan menjadi kenyataan. Mina mengerti juga akan hal itu, namun Mina berpikir menjadi sosok Awi akan bisa mengobati perasaan Toru. Kemudian Mina tiba di rumah Toru. Melihat hal itu, Toru sangat bahagia dan memeluknya. Toru yang ingin melepas rindu dengan menciumnya. Mina yang tak diinginkan hal itu mencoba mengalihkan perhatiannya dengan menjelaskan jika dia ingin mengajak kencan Toru. Kemudian Mina pun pergi. Di sini Mina berpikir jika dia sebagai kakaknya sendiri tidak merubah Toru yang sebagai playboy. Namun dia dengan kebohongan ini membuat Toru menjadi cowok yang lebih baik. Hari pun berlalu. Terlihat mereka berdua berkencan melewati hari bersama-sama, dan mereka terlihat bahagia. Malam harinya terlihat mereka sedang mengobrol bersama. Di sini Mina menanyakan kepada Toru jika Toru pernah mengatakan jika Awi mirip dengan kenalannya. Kemudian Mina juga bertanya bagaimana dengan keadaan seseorang yang dikenal Toru ini. Di sini Toru terlihat muram dan berkata jika seorang yang dia kenal itu sekarang tak ingin ia ajak bicara. Mina yang mendengar hal itu hanya terdiam. Kesunyian malam hari melanda mereka berdua. Hari bahagia yang singkat pun berakhir. Kini Toru ingin putus dari Mina. Toru sebenarnya menyembunyikan perasaan cinta kepada seseorang yang mirip dengan dirinya. Namun Toru menganggap jika seseorang itu sudah mati. Ia memanfaatkan perasaan cintanya kepada Mina yang menjadi Awi. Toru tak ingin meneruskan perjalanan cinta yang penuh dengan kebohongan. Di sisi lain, ketika malam hari, terlihat Mina menjadi dilema dengan hubungan ini. Dan Mina memandangi foto dirinya sebagai Awi dengan Toru. Keesokan hari, Toru kembali ke rumah keluarganya lagi. Dan malam harinya terlihat makan malam bersama dengan orang tuanya. Namun Mina tak terlihat di sana bersama keluarganya. Ibu Mina yang khawatir dan mengatakan jika Mina mempunyai 2 telepon. Ibunya berpikir jika Mina ikut kerja menjadi penghibur malam. Mendengar hal itu, Toru berpikir saat di kamarnya dia membayangkan saat dia bersama Awi dan dia berprasangka jika Awi adalah kakaknya yaitu Mina. Namun di sini Toru masih tak percaya kemudian mencoba menelpon Awi. Dan benar saja Toru menyadari suara telepon terdengar di kamar kakaknya. Keesokan hari, Mina berpikir karena kebohongan ini membuat banyak orang terluka. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Toru. Di saat Mina memikirkan hal itu, tiba-tiba dia ditabrak seseorang yang ternyata itu adalah Toru. Kejadian ini mengingatkan awal mula cerita mereka berdua. Namun di sini terlihat Toru juga membawa telepon yang diberikannya kepada Awi. Kemudian di tempat yang sunyi, Mina meminta maaf kepada Toru jika dia sudah membohonginya. Mina menjelaskan jika awalnya dia hanya ingin iseng kepada Toru karena perbuatan Toru di masa lalu. Karena Toru dulunya sering mempermainkan hati seseorang dan Mina ingin mengubah sifat adiknya. Mendengar hal itu, Toru tak marah dengan semua kebohongan kakaknya. Kemudian Toru sangat berterima kasih dengan kejadian tersebut. Di sini Toru menjelaskan yang sebenarnya, jika dirinya mencintai kakaknya sejak kecil. Saat itu ayah Toru memperkenalkan Mina kepada dirinya, jika sekarang Mina adalah kakaknya. Mereka sekarang menjadi satu keluarga. Sejak saat itu Toru mencintai Mina. Namun saat beranjak dewasa, Toru mengetahui jika cintanya tak bisa berlanjut ke pernikahan. Harapan Toru pun pupus, sehingga Toru melampiaskan dengan mempermainkan hati cewek di sekolahnya. Namun tanpa dia sadari, Toru juga melukai hati kakaknya. Alasan itulah Toru dianggap menjadi playboy, dan alasan dia selalu satu sekolah sampai sekarang karena Toru ingin selalu dekat dengan kakaknya. Sekarang mereka pun mengetahui hal yang sebenarnya. Kemudian Toru mengajak Mina ke tempat pertama kali mereka bertemu saat kecil dulu. Di tempat itu, Toru langsung mencium kakaknya dan mengatakan jika permainan kebohongan ini telah usai. Dan Mina juga terbawa perasaan cinta kepada Toru. Mulai sekarang Toru akan mencintai kakaknya secara terang-terangan. Kemudian Toru pun mencoba menggenggam tangan Mina, seperti yang dilakukannya saat kecil dulu. Kemudian film ini pun selesai dengan bahagia guys ya. Sedikit informasi,
jika Mina dan Toru adalah saudara bukan saudara, di mana ayah Toru sudah memiliki anak dari istri sebelumnya, dan juga ibu Mina sudah memiliki anak dari suami sebelumnya. Nah, karena itulah mereka berdua menikah. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.